أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر. صلى عليك الله يا خير العباد، أنت الشفيع يا خاتم الأنبياء أعطيتنا. Baik Bapak Ibu, Bismillah, siapkan catatannya, siapkan pikirannya, hadirkan hati dan jiwanya. Kita diskusi bersama-sama kaitan dengan surat At-Takasur, mungkin 45 menit ke depan ya. Semoga bermanfaat. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Dipersilakan kepada guru kita semuanya, Mas Hazir Rahim, falyatafaddal mashkuran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Innahu khairun nasirin wa mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'i qulubina Abil Qasimil Mustafa Muhammad wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahm wa akrimna binuril fahm. Allahumma aftah alaina abwaaba rahmatik wansyur alaina khazain ulumik birahmatika ya arhamar rahimin. Kita bersyukur Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, kita masih diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan perjalanan kita, melanjutkan kajian kita, melanjutkan diskusi-diskusi kita tentang ayat-ayat Al-Qur'an yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, mendatangkan keberkahan, juga keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah sama-sama mencapai eh, surat At-Takatsur, dan dari kajian-kajian sebelumnya kita telah sama-sama berdiskusi tentang apa yang dimaksud dengan kata alha, dan kita juga memberikan waktu yang sepertinya cukup untuk melihat perbandingan dari kata alha ini di ayat-ayat yang lain. Kalau ada yang ingat kemarin kita membandingkan surat At-Takatsur ini dengan ayat berapa? Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Ada yang ingat nggak? Memperdalamnya dengan ayat berapa gitu ya? Luqman ayat 6. Ada yang jawab? Al-Hadid. Iya, betul. Al-Hadid ya mungkin lebih tepatnya. Al-Hadid ayat 20. Mungkin perbandingan lainnya yang lebih luas lagi itu ada di Al-Imran ayat 14 ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Cuma karena khawatir kita nanti ke distract, jadi saya nggak bawa lagi ayat ke-14 surat Ali Imran. Tapi kalau Bapak Ibu dan teman-teman semua ingin mendalami secara pribadi, boleh dilihat Al-Qur'annya di ayat ke-14 surat Ali Imran.
Itu bercerita tentang bagaimana syahwat manusia itu bisa dibungkus dengan kecintaan pada hal-hal yang melenakan, gitu ya. Dan kita kemarin sudah sampai pada sebuah diksi tentang atau pilihan kata tentang alha itu, bahwa alha yang dimaksud oleh Al-Quran khususnya dalam bahasa Arab ialah sesuatu yang menyibukkan kita, sesuatu yang melenakkan kita, sesuatu yang menghalangi kita dari greater goals gitu ya, dari tujuan besar yang sebetulnya ingin kita capai. Cuma halangan itu adanya di dalam diri kita, bukan ada di luar diri kita. Jadi yang terlena, yang tertawan, yang disibukkan itu adalah kum, yaitu diri kita. Jadi yang dihalang itu adalah diri kita juga. Makanya saya jadi ingat satu penukilan, ada seorang sahabat namanya, eh, ya mungkin bisa disebut sebagai tabi'in lebih tepatnya, Hasan Al-Basri. Waktu itu dia ada di sebuah masjid. Nah, ketika dia memasuki masjid, dia lihat semua orang sedang sibuk berdiskusi, semua orang sedang sibuk berbicara, semua orang pokoknya ada aktivitas dan circle-circle-nya. Tapi ada satu orang yang menyendiri di masjid itu. Disamperin sama Hasan Basri ini. Eh, Dan kebetulan ini anak muda gitu ya. Dia tanya, wahai pemuda, kenapa kamu tidak gabung dengan orang lain? Apa yang menyibukkanmu dari orang lain? Katanya, eh, si anak muda ini, aku sibuk dengan sesuatu sehingga tidak mungkin aku bisa bergabung dengan orang lain itu. Terus katanya Hasan Basri lagi, ya udah kamu nggak usah gabung sama orang lain, tapi kenapa kamu tidak mencari orang yang bernama Hasan supaya kamu bisa sibuk dan mengambil manfaat darinya? Hasan tahu maksudnya dia ya, si Hasan Basri. Enggak, saya mau orang lain atau orang yang bernama Hasan ini pun ini nggak bisa menarik kesibukan saya dari hal ini. Wah, jadi penasaran si Hasan Al Basri ini kan. Emang apa sih yang nyibukin kamu sehingga kamu pengen menyendiri? Hmm. Kata dia, sejak saya membuka mata sampai saya menutup mata lagi tadi malam, dia kata dia, saya itu betul-betul merasa ada dalam liputan nikmat dan dosa, katanya. Hmm. Dan yang sedang menyibukkan saya itu adalah pikiran bagaimana saya mensyukuri nikmat-nikmat Tuhan dan bagaimana saya memohon ampun dari dosa-dosa yang saya lakukan. Mana yang lebih dulu harus saya lakukan? Apakah saya harus mensyukuri nikmatnya atau saya harus memohon ampun karena bermaksiat kepadanya? Katanya Hasan Basri, oh, sesungguhnya engkau sudah lebih paham daripada si Hasan itu, maka menyendirilah, gitu ya. Nah, maksudnya ini mungkin bentuk lain daripada kesibukan ya. Jika kita mungkin punya keterlenaan, kesibukan pada hal-hal yang menawan kita, itu disebut sebagai alha. Tapi kalau kesibukan itu kemudian kita arahkan pada upaya untuk seperti pemuda tadi, yang dalam kisahnya Hasan Abbasri tadi, untuk mengingat Allah, ya, mengingat keadaan diri yang diliputi oleh nikmat, tapi nikmat itu dibalas dengan maksiat. Nah, kesibukan pikiran semacam ini adalah kesibukan pikiran yang baik, gitu ya. Hmm. Nah, terus kemarin itu kita makanya sudah sampai pada
suatu faktor utama yang dalam penukilan Al-Quran di surat At-Takasur ini bisa menyebabkan kita uh, lupa dari greater goals kita, bisa menyebabkan kita lupa dari tujuan asli kita, yaitu At-Takasur ini. Kalau di surat Al-Hadid ini, di Al-Hadid yang kemarin itu, At-Takasur itu kan ada di tingkatan akhir ya, dari 5 hal atau 5 tahapan, masih ingat kan? Yang Ya, disebutkan oleh ayat. Nah, di sini di surat At-Takasur ini tidak disebutkan lagi tuh 5 tahapan itu, tapi langsung yang menyebabkan kita terjerembab dalam keterlenaan atau ketertawanan ialah at-takasur. Jadi sebetulnya di sini kita bisa memahami bahwa ada semacam relasi sebab akibat ya Bapak Ibu dan teman-teman semua antara alaha dan at-takasur ini, bahwa yang menyebabkan kita itu terlena adalah at-takasur. Meskipun secara eksplisit ayat Al-Quran tidak menjelaskan bahwa alhaakumut takasur, at-takasur adalah sebab daripada lahun yang kita alami, tapi makna pertama yang bisa kita tangkap itu ya antara dua hal ini ada hubungan sebab akibat. Kenapa? Karena si at-takasur itu berkedudukan sebagai subjek gitu ya. Nah, al-hakum at-takasur. Jadi at-takasur itu adalah sesuatu yang telah melenakan kalian gitu kira-kira kalau kita mau terjemahkan dalam bahasa Indonesia. kita objeknya si Alha ya. Si Takasur ya. Ya, kita itu adalah objek dari Takasur. at-takasur itu. Nah, kemarin pun kita sempat bilang ya bahwa yang dipermainkan itu siapa dalam konteks ini. Gitu ya. Dan siapa yang menjadi subjek dalam permainan ini. Kan unik. Ketika Ya. dunia ini berhasil kita posisikan sebagai objek bagi kita, maka saat itu mungkin semua fasilitas-fasilitas atau kenikmatan-kenikmatan dunia ini tidak akan membuat kita menjadi terlena. Tapi gaya bahasa Al-Quran itu sebetulnya sedikit men-spill ya, membocorkan kepada kita keadaan yang dalam tanda petik ya, tercela, di mana si at-takasur ini berhasil menjadi subjek dalam kehidupan kita. Nah, ini berbahaya gitu ya. Masih ingat konsep alienasi yang kemarin kita sempat bahas ya? Mudah-mudahan masih ingat ya, keterasingan diri. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, saya cuma ingin mengingatkan bahwa relasi antara takasur dan lahu ini adalah relasi yang bisa kita pahami dalam konteks sebab akibat. Jadi si takasur itu adalah sebabnya, si lahun itu adalah akibatnya. Dan kita itu ada dalam mata rantai objek di tengah dua hal ini. Nah, ini akan berbahaya buat kita kalau kita tidak berhasil memperoleh diri kita sendiri, memperoleh diri kita lagi, dan kita melihat semua fasilitas dunia ini bukan untuk takasur itu apa? Bermega-mega. Ya, kemarin dalam bahasa ada yang ingat nggak? Takasur. Ekspansi apa tuh kemarin tuh? Tapi ada yang nanya itu barang imitasi maksudnya apa? Tadi ada ngomong barang imitasi ya. Melenakan. Melenakan tuh Iya. alhanya justru. Kata kasur. Hmm, itu ada Hikmahnya maknanya. banyak. Jadi takasur itu kan dari kata kasaro ya, yang artinya Banyak. banyak. Nah, makanya takasur itu ketika berubah dalam bentuk ini, artinya itu bukan cuma sekedar memperbanyak,
tapi saling berlomba dan berbangga untuk memperbanyak sesuatu. Nah, kenapa hal ini bisa membuat kita terlena dan tertawan? Karena memang yang diintervensi, ya, yang dipengaruhi itu adalah fitrah kita. Kita itu emang punya fitrah untuk menambah kesempurnaan kita. Nah, fitrah dan kecenderungan untuk menambah kesempurnaan ini, jika diintervensi dengan sesuatu yang keliru, jika dipengaruhi dengan sesuatu yang keliru, jika dibungkus dengan hal yang keliru, maka dia akan menjadi takasur. Sebetulnya menambahnya itu sesuatu yang baik, tapi ketika menambahnya itu atau memperbanyaknya itu bukan untuk sesuatu yang substansial, dia itu akan menjadi sesuatu yang melenakan buat kita. Contohnya kita punya fitrah untuk mencari atau menyukai keindahan. Nah, ini bisa diintervensi nih fitrah semacam ini menjadi apa? Hal-hal yang melenakan. Jadi akhirnya keindahan-keindahan yang tidak sesuai atau tidak seronok lah ya bahasanya orang Melayu itu. Mungkin betul ya kalau saya tidak salah menggunakan kata. Nah, itu akhirnya mm, menjadi sesuatu yang eh, kita sukai. Kenapa? Karena memang kita punya fitrah untuk keindahan, cuman fitrah keindahan ini digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, diintervensi untuk hal-hal yang tidak baik. Semua fitrah kita itu bisa menyimpang, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Nah, meskipun pada awalnya dia itu adalah hal-hal yang baik, termasuk fitrah untuk menambah kesempurnaan. Ini bisa disimpangkan, bisa diarahkan pada hal-hal yang buruk. Kapan itu terjadi? Ketika kita itu mengira kesempurnaan di luar diri kita sama dengan kesempurnaan di dalam diri kita. Mungkin nggak kita mengira kesempurnaan di luar kita sama dengan kesempurnaan dalam diri kita? Mungkin Mungkin. ketika kita itu terikat sama sesuatu itu, kita menambah semua hal di luar diri kita, padahal itu tidak menambah Sesuatu. apa-apa di dalam diri kita. Jika fitrah ini kemarin kita sempat singgungnya adalah modal terbesar buat kita, maka kerugiannya pun akan menjadi kerugian yang sangat besar karena konsep kerugian itu selalu berbanding lurus dengan konsep modal. Orang yang punya modal besar itu yang punya resiko rugi Besar. besar. Kalau orang modalnya itu sedikit, ya resiko ruginya pun akan sedikit. Kalau Anda punya modal bernama kesempurnaan, maka kerugian yang Anda miliki resikonya adalah kesempurnaan itu juga. Hmm. Ya. Maka Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, tidak semua penambahan dalam diri kita itu adalah sesuatu yang menguntungkan. Sebagaimana memang tidak semua pengurangan itu ya, itu merugikan. Mana konsep tazkiyah pada ingat kan? Bahwa dalam konsep tazkiyah itu memang perlu ada pengurangan-pengurangan. Nah, di sini kita diberikan sebuah panduan gitu ya, sebuah paradigma kalau di Tazkiyah kemarin tentang pengurangan, di sini tentang bagaimana kita menambah sesuatu. Gitu. Jadi kita ketika menambah sesuatu itu mesti selektif. Ketika kita ingin memperbanyak sesuatu dalam diri kita, kita juga mesti hati-hati. Jangan sampai yang kita tambah itu adalah barang yang palsu, barang imitasi. Tadi kalau ada pertanyaan tentang apa yang dimaksud barang imitasi, ada hal-hal yang sebetulnya tidak sesuai dengan diri kita, tapi kita tambahkan untuk
diri kita. Jadi misalkan pupuknya kita lagi menumbuhkan jiwa ini ya, pupuk yang kita gunakan itu adalah pupuk KW10 misalkan. Tapi karena marketingnya bagus, karena kemasannya menarik, akhirnya kita tertipu. Dan kita pakai pupuk itu padahal itu zong gitu. Itu padahal pupuk yang berbahaya, bahkan bukan cuma lambat dalam menumbuhkan, tapi bisa jadi berbahaya dalam menumbuhkan jiwa. Nah, dalam hidup ini ada hal-hal yang seperti itu. Ada dosa-dosa, ada kemaksiatan-kemaksiatan, ada ketergelinciran-ketergelinciran, ada ketertawanan, ada kesibukan-kesibukan diri yang bisa membuat pertumbuhan jiwa kita itu bukan hanya makin lambat, tapi boleh jadi justru Mati. mengubur benih-benih fitrah itu. Itu ya. Ada yang nanya Mas Azir, Mm-mm. apakah menuntut ilmu bisa termasuk kerugian ini? Bisa, semua bisa. Jadi Hmm, semakin tinggi perjalanan spiritual kita, maka akan semakin halus pula apa namanya bentuknya. bentuk-bentuk ketergelincirannya. Makanya salah satu ulama pernah mimpi gitu ya. Dia mimpi dia diikat dengan berbagai rantai yang sangat besar. Oke. Uh, dia diikat dengan berbagai rantai yang sangat besar. Dia lihat di sekitarnya ternyata yang pegang rantai itu adalah setan gitu ya. Oke. Dia kaget pada saat yang sama, tapi dilihat ada orang-orang yang sama sekali dibiarkan bebas ke sana kemari tanpa ada rantai itu. Gitu ya. Oke. Nah, dia bangun, dia kaget, dia istighfar gitu, dia wudhu, dia minta petunjuk sama Allah, ini apa maksudnya. Dia tidur lagi ceritanya, akhirnya dia mimpi lagi, ketemulah dia, akhirnya punya kesempatan bercakap-cakap ceritanya gitu ya sama Hmm, setan itu. Eh, Kenapa ditanya sama dia, orang-orang lain tidak ada rantainya sementara saya adalah rantainya. Ini rantai-rantai apa, katanya setan itu. Ini rantai dosa-dosa, dosa-dosa, sorry. Ini rantai apa namanya, godaan-godaan yang kami eh, lancarkan kepadamu gitu, katanya si setan itu. Nah, terus hmm. katanya ulama ini berarti orang-orang yang nggak dirantai ini berarti adalah orang-orang yang memang sudah terbebas dari godaanmu. Kira-kira apa jawaban setan itu? Apa? Si setan itu bilang katanya, enggak, mereka yang enggak dirantai itu bukan orang-orang yang terbebas dari godaan saya, tapi mereka itu adalah orang-orang yang bahkan tidak perlu rantai dan tidak perlu tali untuk masuk dalam godaan saya. Ilmu Jadi mereka akan datang dengan sendiri. sukarela gitu ya. Nah, level atau tingkat perjalanan kita itu bisa sangat berbeda-beda dan cobaan yang datang pun akan bermacam-macam. Semakin kita berjalan lebih jauh lagi, setan itu akan bermain semakin cantik lagi. Itu dari Bisa dalam bentuk bukan cuma mencari ilmu, tapi bahkan ibadah-ibadah pun begitu kan, kita sudah sering bahas ya. hmm, Tahajud-tahajud kita pun bisa menjadi cobaan buat kita. Itulah kenapa kita perlu pertama-tama menanamkan paradigma dulu, menanamkan eh, mindset. mindset dulu gitu. Mindset di mana kita betul-betul menyadari kita ini bukan siapa-siapa. Mindset di mana kita itu betul-betul menyadari kita ini hamba di hadapan Allah. Yang bukan cuma tidak memiliki apa-apa, tapi kita itu adalah ketiadaan itu sendiri, apalagi memiliki sesuatu. Ya kan? Nah, itu kan akan terus menjadi rem buat kita. Ketika kita pelan-pelan terus melunturkan keakuan dalam diri. Nah, ini akan membantu kita setiap kali kita sudah mulai merasa apa namanya bangga ya dengan amalan-amalan baik kita. Nah, ini level yang lain.
Jadi Iya. bisa ya, sangat bisa menuntut ilmu itu menjadi ketergelinciran buat kita, dan sangat bisa pula ibadah-ibadah itu menjadi ketergelinciran buat kita, dan sangat bisa kebaikan-kebaikan itu menjadi keburukan buat kita. Itu yang kita sebut sebagai zina, itu ya. Zina itu menghiasi. Jadi tugasnya setan itu kan adalah memberi hiasan dan melakukan pemasaran yang sangat baik. Jadi seorang ahli marketing gitu ya. Dan itu membuat kita itu akhirnya betul-betul ya, kadang-kadang kan kita kalau beli barang itu nggak butuh ya, tapi Emosional. karena marketingnya bagus gitu ya, menarik, dikemas dengan sangat profesional ya, akhirnya kita juga, apalagi kalau dikasih iming-iming diskon segala macam murah dan lain sebagainya, akhirnya kita yang nggak butuh ya jadi tergerak juga buat beli. Nah, kadang-kadang ya cara mainnya seperti itu ya. Nah, apa namanya, setan itu termasuk juga takasur itu. Jadi berlomba-lomba dalam memperbanyak itu betul-betul bisa ketika itu diberikan kanal yang menarik, diberikan sebuah bungkus yang menarik. Nah, itu akhirnya bisa membuat kita itu betul-betul terlena. Makanya kan kadang-kadang kita mikir ya, kemarin masih ingat nggak asbabun nuzul surat ini? Kok bisa ya orang Arab itu sampai zaman dulu ya, zaman jahiliyah itu sampai saking mereka berlomba-lombanya dalam memperbanyak diri ini, mereka tuh sampai pergi ke kuburan-kuburan dan hitung jumlah laki-laki yang sudah mati di antara mereka, dan itu menjadi kebanggaan buat mereka. Hmm. Buat kita mungkin sekarang itu nggak masuk akal gitu ya, tapi coba kita lihat alternatif yang lain, bahwa kita itu betul-betul sedang berlomba-lomba untuk sesuatu yang lain juga, yang lain, dan kita rela sampai mati dan mengungkit-ungkit apa namanya, semua karya-karya kita, semua karya-karya dalam tanda petik ya, semua legacy-legacy kita gitu ya, semua kebanggaan-kebanggaan kita di hadapan orang lain. Nah, jadi ini surat tetap masih kontekstual juga buat kita, bahwa kecenderungan kita untuk memperbanyak diri dalam tanda petik itu tetap berlaku sampai hari ini, bahwa kita mungkin mentertawakan apa yang terjadi di masyarakat jahiliyah saat itu. Tapi apakah kanal itu selesai? Kanal untuk berlomba-lomba memperbanyak diri itu selesai? Kan enggak. Justru makin parah sepertinya sekarang, dibantu dengan teknologi yang makin canggih, dibantu dengan sistem pemasaran yang makin menarik. Akhirnya kanal perlombaan kita itu menjadi kanal perlombaan yang betul-betul juga makin kompleks. Yang dalam bahasa sekarang itu disebut sebagai persaingan ya, bahasa kerennya. Persaingan pasar, persaingan apa. Itu bisa jadi bisa bermakna negatif kalau kita jadi objek dalam sistem ini, dalam kanal ini. Kita harus menjadi orang yang menciptakan kanal baru di mana semua kenikmatan-kenikmatan Tuhan itu kemudian tidak berubah menjadi takasur buat kita. Kenikmatan Tuhan itu tidak berubah menjadi takasur, ya, ya. Ya, tidak menjadi sesuatu yang membuat kita berlomba-lomba, sesuatu yang membuat kita berbangga-bangga, sesuatu yang membuat kita merendahkan orang lain, sesuatu yang membuat kita terlena, yang tidak menjebak kita dalam 5 fase itu. Gitu ya. Kalau kita tidak berhasil membuat kanal itu, maka kita akan selalu menjadi objek bagi kanal yang sudah diciptakan oleh dunia ini. Ya. Gitu ya. Dari Yana Probolinggo nih akhirnya ada pertanyaan Mas Azir. Terus cara berhati-hatinya itu bagaimana Ustadz? Karena kadang kita nggak sadar kalau mungkin yang kita tambahin ini adalah hal yang nggak baik. Cara ngebedainnya tuh kayak gimana gitu akhirnya. Tapi ada juga yang langsung tadi dapat kliknya gitu. Oh iya mulai kebayang nambah nambah taat tapi muncul rasa sombong ya katanya kayak gitu. Nah, itu caranya gimana tuh ngebedainnya gitu. Iya, caranya pelan-pelan gitu. Caranya kita harus kenal diri kita. Jadi Hmm. apa yang betul-betul menambahkan diri kita dan apa yang sebetulnya tidak menambahkan diri kita.
Kan begitu ya. Nah, itu kaidah paling dasar. Kalau kita betul-betul telah mengenal diri kita dan kita tahu apa yang betul-betul menambah diri kita, insya Allah kita itu tidak ter apa namanya Apa tuh? terjerat dalam apa namanya yang namanya takasur ini. Coba saya kasih mungkin simulasi kali ya. Nih, coba tolong dibaca sebentar dan kita coba renungi bersama-sama, gitu ya. Sebagai sebuah refleksi aja. Misalkan nih, oke kita punya kambing makin banyak, kita punya rekening yang makin bertambah, kita Oke. punya properti atau rumah yang makin luas. Nah, tapi coba kita bertanya dan lebih jujur sama diri kita sendiri. Dengan semua pertambahan yang kita miliki itu, apakah ada sesuatu dalam diri kita yang juga bertambah? Kita perlu Oh. bertanya, di mana dan dimensi apa dalam diri kita yang betul-betul makin banyak, yang betul-betul makin luas. Apakah gitu ya, tambahan bagi diri kita itu sebetulnya sama dengan tambahan kambing-kambing kita. Jadi jika kita menambah jumlah kambing kita, ketika kita menambah jumlah rekening kita, ketika kita menambah jumlah properti kita, gitu kan, apakah saat itu semua bertambah, kita juga betul-betul merasakan ada pertambahan dalam diri ini? Hmm. Pantas nggak sih kira-kira kita itu cuman karena punya catatan yang lebih banyak, gitu ya? Saya ulangi, cuma karena punya catatan yang lebih banyak, maka kita menganggap diri kita itu lebih banyak daripada orang lain. Oh. Sebetulnya ketika kambing Anda, properti Anda itu makin banyak, yang makin banyak itu siapa? Si kambingnya atau Andanya? Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kalau kita ulangi terus-menerus dan kita punya semacam malakah, malakah itu karakter yang berulang-ulang ya, sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita, ini insya Allah akan memberikan sebuah jalan keluar awal buat kita untuk tidak eh, terjerat dalam keterlenaan yang tadi kita bilang, keterlenaan yang disebabkan oleh takasur. Kenapa? Karena kita akan lebih mawas untuk betul-betul menimbang mana yang sedang makin banyak dengan pertambahan di luar diri kita. Apakah pertambahan di luar itu sejalan dengan pertambahan di dalam? Ketika pertambahan di luar itu tidak sejalan dengan pertambahan di dalam, ketahuilah saat itu kita sedang dalam jeratan takasur. Oh. Tapi ketika pertambahan yang ada di luar itu betul-betul bisa berjalan bersama-sama dengan pertambahan yang ada dalam diri kita, ya, kita merasa ilmu kita makin bertambah, kita merasa kehambaan kita makin bertambah. Itu semua pertambahan diri yang hakiki gitu. Sesuatu yang betul-betul menambah dan menyempurnakan diri kita. Kemarin kan itu ya. Ini kan fitrah kita nih, kebenaran itu makin terpancar dalam diri kita. Kebaikan itu lahir dan terejawantah dari kita. Sikap kita itu makin indah, gitu ya. Hmm. Kita itu makin menjadi hamba yang makin menyembah, gitu ya. Dan kita itu betul-betul jadi orang yang terus berkarya, menciptakan sesuatu progresif, bermanfaat buat orang lain. Itu adalah pertambahan dalam diri kita. Jika itu semua tidak kita miliki, itu maka pertambahan yang banyak yang ada di luar diri kita itu akan menjadi takasur buat kita. Jadi kapan sesuatu itu menjadi takasur? Ketika pertambahan di luar itu sama sekali tidak sejalan, apalagi kalau misalnya itu 180 derajat ya, dengan pertambahan yang ada dalam diri kita. Jadi spirit surat At-Takasur ini adalah menyadarkan kita untuk menambahkan, tadi saya udah bilang ya, menambahkan sesuatu secara selektif.
Jadi jangan semuanya itu kita tambahkan karena kita ini sedang menjadi tukang kebun untuk diri kita. Kita sedang menumbuhkan jiwa kita. Jangan sampai kita berikan dia pupuk-pupuk yang keliru. Kan tidak semua pupuk itu menumbuhkan. Air-air yang keruh. Karena tidak semua air itu sesuai dengan kadar tanah kita, kadar benih kita, gitu ya. Jadi kita perlu lebih selektif dalam menambahkan sesuatu. Nah, kita bisa tertipu di sini karena kita itu punya senjata makan tuan. Apa senjata makan tuannya? Ya kita punya memang fitrah untuk terus menyempurna. Nah, ini setan, orang-orang yang ingin menjerumuskan kita, siapapun itu, ya, atau bahkan hawa nafsu kita sendiri, gitu ya, itu bisa jadi selalu ingin menipu kita dengan merubah arah kesempurnaan itu. Jadi kita akhirnya mengira bahwa pertambahan properti kita itu sedemikian rupa juga menambah diri kita. Bahwa pertambahan status dan catatan-catatan kita itu juga menambah diri kita. Nah, ini kalau tidak disertai dengan mawas diri, tidak disertai dengan daya selektif yang kuat, nih akan membuat kita betul-betul termasuk masuk dalam sistem takasur itu. Jadi coba kita pelan-pelan melihat at-takasur ini bukan cuma sebagai sebuah sikap bermegah-megahan, tapi itu ada perlombaan dalam bermegah-megahan kemarin kita sudah. Ketika ada perlombaan berarti ada kanalnya, berarti ada sistemnya, berarti ada rules-nya. Nah, kalau kita masuk juga dalam rules sistem juga kanal itu, ya kita itu mungkin nggak tahu eh, akan sampai di mana ujungnya, gitu ya. Karena kita akan dipermainkan. Sesuatu yang dipermainkan itu ya adalah sesuatu yang tidak tahu kemana harus bergerak. Ya kan lagi nonton bola nih, kita lihat satu tim betul-betul dikuasai sama tim lain, ya itu bakal didikte itu permainannya. Ya tim lawan tuh seolah-olah kayak dia nggak tahu, dia cuma lari-lari aja. Dia cuma nunggu kapan 90 menit ini habis. Bisanya kan begitu ya. Dia cuma bisa menghabiskan energi dia. Nah, kalau kita betul-betul tidak punya kemawasan diri, kita akan didikte ini sama dunia ini. Kita akan didikte sama hawa nafsu kita, dan kita akan terus memperbanyak sesuatu yang sebetulnya tidak mendatangkan apa-apa buat kita. Sampai saatnya kita sadar bahwa modal kita yang sangat besar itu sudah ludes gitu ya. Hmm. Betul-betul habis. Jadi langkah pertama dan sangat fundamental Bapak Ibu dan teman-teman semuanya untuk menghindari takasur itu adalah terus-menerus mempertimbangkan hal-hal yang betul-betul menambahkan diri kita. Melihat setiap pertambahan yang terjadi dan kita alami dalam hidup ini. Pertambahan followers gitu ya, pertambahan properti, pertambahan teman, itu pertambahan-pertambahan itu semua punya potensi untuk membuat kita ada dalam sistem takasur ini. Hmm. Semuanya pertambahan itu berpotensi ilmu, ibadah itu. Nah, kapan itu berubah, ya, tidak menjadi takasur ketika kita punya kemawasan diri bahwa sebetulnya ibadah-ibadah kita ini untuk apa sih? Sebetulnya ilmu yang kita sedang pelajari ini untuk apa sih? Apakah semua yang saya peroleh ini itu betul-betul menambahkan diri saya atau enggak? Dan Benar-benar. paradoksnya atau mungkin plot twistnya, pertambahan diri pertambahan diri itu selalu berbarengan dengan sebuah ini keduanya ya. Setelah kita mawas diri, selalu berbarengan dengan perasaan justru makin rendah. Oh. Ketika kita makin merasa bukan rendah diri dalam makna apa namanya moral yang negatif Minder. ya, Ya. minder gitu. Bukan, tapi ketika kita betul-betul sedang mengalami perasaan eh, Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha agung,
Nah, itu kita sedang mengalami pertambahan diri. Ketika kita sedang belajar, kita betul-betul merasakan kehadiran Tuhan gitu. Bagaimana Tuhan itu betul-betul apa namanya yang maha mengetahui. Nah, itu adalah saat-saat di mana pertambahan ilmu kita itu adalah pertambahan buat diri kita. Dan kita itu adalah yang maha bodoh. Gitu ya. Nah, Hmm. itu justru menjadi plot twist buat kita dan menjadi tanda buat kita bahwa kita itu sedang tidak masuk dalam sistem takasur ini. Tapi ketika kita betul-betul merasa dengan pertambahan itu kita itu makin ada, gitu ya. Dengan pertambahan itu kita makin eksis. Dengan pertambahan itu kita makin mandiri. Saat itu Oke, pula kita itu akan menjadi orang-orang yang sukses. terjerembab dalam sistem takasur ini. Iya, iya, iya. Jadi, Keren nih dari Gema Bengkulu, Mas Azir. Semakin berisi, semakin kosong. Semakin tinggi, semakin rendah. Wih. iya, itu logika-logika paradoks yang ada di level kedua ya. Tapi level pertamanya itu betul. Level pertamanya itu adalah mawas diri dulu. Kita Awas. perbanyak apa namanya porsi untuk betul-betul merenungi apa aja yang udah terjadi untuk diri kita dari dulu sampai sekarang bahkan untuk yang akan datang lagi. Ketika kita sekarang sedang sedang berencana nih untuk mengembangkan bisnis kita, pastikan gitu bisnis itu untuk apa? Gitu ya. Ketika kita sedang merawat rumah kita gitu ya, kita sedang merawat kambing-kambing kita. Ya kan kadang-kadang fenomena yang agak menyedihkan itu kan ada orang yang merawat binatang sedemikian rupa gitu ya, sampai dikasih vaksin, sampai dikasih ini, sampai dia misalkan pusing kalau misalnya sakit, tapi dia nggak pernah peduliin dirinya gitu. Kalau dirinya itu sebetulnya mungkin juga sakit, bahwa dirinya itu belum pernah makan apa-apa, bukan makan fisik ya, bahwa dirinya itu belum bertambah apa-apa, tapi dia urusin sesuatu, jadi terproyeksikan, ke distract gitu ya, Iya, iya. kebungkus sama hal-hal yang sebetulnya bukan diri dia. Gitu. Masya Allah. Maka waktu suatu saat salah satu sahabat Rasulullah itu Sayyidina Ali pernah bilang sama sahabatnya, loh kamu itu mau sampai kapan ngurusin sesuatu di luar dirimu? Ya Kenapa Allah. kamu tidak pernah pedulikan dirimu juga? Mungkin dia itu adalah sesuatu yang paling sakit yang pernah kamu lihat. Jadi ada orang yang kesana tuh di kisah itu tuh ribet banget gitu ya, ngurusin sesuatu di luar dirinya. Apa-apa tuh pengen dia. Nah, bukan berarti konteksnya ini kita disuruh menjadi egois ya. Enggak, tapi kadang-kadang gitu ya, ada penyakit jiwa dalam tanda petik bukan penyakit jiwa gila ya. Ada apa namanya penyakit batin lain di mana kita itu lebih loyal, mudah loyal untuk orang lain. Ada orang-orang seperti itu ya. Tapi dia itu sama sekali tidak akrab dengan dirinya sendiri. Nah, motivasi-motivasi seperti ini bisa jadi muncul karena ingin dipuji, karena ingin apa namanya dimuliakan, atau bahkan Validasi. iya, atau bahkan katakanlah tidak ingin dipuji dan dimuliakan, tapi cuma karena dia betul-betul tidak mengetahui potensi dirinya sendiri. Dan ini kadang-kadang juga berbahaya gitu ya. Nah, surat At-Takasur ini mencoba menarik kita dari sistem yang seperti itu, bahwa kita itu selektif untuk menambah segala sesuatu dalam kehidupan kita di sekitar diri kita. Makanya hubus syahwat minan nisa wal banin dan seterusnya itu wal qanatir al muqantarah di surat Al Imran ayat 14 itu ya. Bahwa setiap kali kita mau menambah itu perhatikan dan tolong mawas gitu ya. Apakah kita menambahkan itu untuk diri kita atau kita menambahkan itu semuanya untuk sesuatu yang sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kita. Hmm. Iya, iya. Masya Allah. Manfaat pun konteksnya bukan dalam pragmatis ya. Lagi-lagi ini konteksnya dalam perjalanan batin kita. Tolong kita lebih akrab dengan diri kita. Tolong kita lebih ayomi diri kita. Tolong kita lebih kenal lagi diri kita. Dan kita kemarin sudah sempat menyinggung fitrah-fitrah yang ada dalam diri kita. Itu semuanya bisa menyimpang gitu ya. Itu semuanya bisa salah arah. Kalau kita tidak punya pertanyaan-pertanyaan reflektif seperti ini,
bahwa dia itu akan kisahnya akan menjadi seperti pemain-pemain yang didikte itu sama lawannya. Oh, Oh. Nah, dunia ini bisa mendikte kita, Bapak Ibu. Kita lanjut ya? Atau masih ada waktu? lanjut. Allah. Nah, ini yang kemarin sempat kita bahas ya, dan masih berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, bahwa kita itu betul-betul bisa lupa sama diri kita dan terasing sama diri kita. Saking fitrah kita itu mengalami dalam tanda petik ketertipuan, ya, mengalami kerugian, mengalami penyimpangan. Akhirnya kita jatuh dan kita terasing dengan diri kita. Dan bahasa keterasingan dengan diri itu adalah bahasa yang digunakan oleh Al-Quran dalam banyak gaya penuturan. Misalnya di surat Al-Hasyr ayat 18 sampai 19, Allah Subhanahu wa taala itu sampai berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Gitu ya. Kita disuruh mawas diri. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan mawaslah dan perhatikanlah, gitu ya. Si jiwa ini harus betul-betul punya ketajaman dalam melihat sesuatu tentang apa-apa yang qaddamat ligot yang ia lakukan untuk hari kemudian. Jadi Al-Quran itu sebetulnya mengajarkan kita itu untuk menjadi pribadi-pribadi yang visioner. Gitu. Kita melihat dengan clear, dengan teliti apa yang sebetulnya dilakukan oleh jiwa kita. Dan kita betul-betul diminta oleh Tuhan untuk menjadi subjek. Wal tanzur nafsun. Siapa yang melihat nafsun? Jiwa kita. Gitu. Jangan sampai jiwa kita di sini menjadi objek. Jadi itu adalah kesadaran diri. Jadi syarat kita untuk betul-betul menjadi orang yang sadar itu adalah kita itu betul-betul menjadi subjek untuk kehidupan kita. Ini saya ulang-ulangi terus ya kata subjek objek, mudah-mudahan eh, bisa dipahami kali ya. Kenapa? Karena kita betul-betul bisa dan mungkin memang sedang terjadi gitu ya, berada dalam kondisi objek dalam kehidupan duniawi ini. Kita betul-betul tidak menentukan arah kehidupan kita sendiri. Kita tidak betul-betul menentukan apa yang kita lakukan untuk besok. Kita tidak menentukan apa yang akan kita lakukan 1 jam kemudian. Kita tidak betul-betul merasa bertanggung jawab gitu tentang semua tindakan kita. Padahal Tuhan menjadikan kita khalifah itu untuk kita pertanggungjawabkan. Maka di akhir surat At-Takasur ini kan yang akan menjadi penutupnya itu apa? Yas'alunaka, ya kan? Anin naim gitu ya. Kita akan dipertanyakan semua kenikmatan. Kita akan dimintai pertanggungjawaban itu. Kapan kita menjadi orang yang bertanggung jawab? Kalau kita menjadi subjek. Kalau kita betul-betul meraih kesadaran diri kita. Tapi kalau kita tidak menjadi subjek, kita menjadi objek, ya kita juga tidak akan pernah menjadi orang yang bertanggung jawab. Dan kita mungkin tidak akan pernah berpikir ciri-cirinya ya. Orang-orang yang tidak melahir menjadi subjek untuk dirinya, tidak memperoleh kesadaran dirinya, adalah orang-orang yang tidak memperhatikan apa yang akan dia lakukan kemudian, apa yang akan dia lakukan besok. Di semua rencana kita itu, kita mesti ukur jangan sampai dia itu masuk dalam sistem takasur itu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat ligot wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Ketahuilah bahwa Tuhan itu mengetahui setiap perbuatan kita. Wala takunu kalladzina, unik ini. Ayat ini tutup dengan apa? Wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang melupakan Allah. Kapan orang-orang melupakan Allah itu ya? Ketika dia merasa dirinya itu ada di samping Tuhan. Dia merasa dirinya itu mandiri tanpa bantuan Tuhan. Dia merasa semua ibadah-ibadahnya itu bisa menolong dia tanpa pertolongan Tuhan. Dia merasa ilmu-ilmu yang sudah diperolehnya itu
itu betul-betul dia peroleh dengan sendirinya tanpa bantuan Tuhan. Nah, ini orang-orang yang nasullah ini. Ketika Allah itu hilang dari kehidupannya, maka saat itu fa'ansahum anfusahum. Dia akan menjadi orang yang paling lupa atas dirinya sendiri. Itu yang disebut sebagai alienasi. Dirinya itu menjadi alien buat dia. Dirinya itu menjadi makhluk asing buat dia. Jadi, dia itu lebih akrab dengan kambingnya, dia lebih akrab dengan propertinya, dia lebih akrab dengan harta-harta. Dia kira kalau ditanya kamu itu siapa ya ini, kamu nggak tahu siapa saya. Ini lihat semua harta saya, ini lihat semua Waduh, tanah saya, ini lihat semua kambing kami itu saya. Padahal itu bukan dia, subhanallah. gitu. Itu adalah orang-orang yang fa'ansahum anfusahum. Ketika dia lupa terhadap Allah, maka Allah itu akan membuat dia lupa atas dirinya sendiri. Ulaika humul fasikun. Orang-orang seperti ini bukan cuma rugi, tapi fasik, merugikan orang lain gitu. Hmm. Ya. Nah, ini kita mesti sedikit lebih mawas lagi pelan-pelan. Oh, jangan sampai kalau kita masuk dalam sistem takasur ini, kita kehilangan diri kita, Bapak Ibu semua. Karena betul-betul memikat, betul-betul emang sesuai dengan fitrah kita. Kita yang pengen menambah sesuatu itu. Hmm. Maka saya pernah bilang kemarin di surat Asy-Syams itu, syahwat itu sesuatu yang betul-betul nikmat dari Tuhan. Tapi yang penting itu apa? Kita itu jangan kehilangan kontrol. Hmm. Gitu ya. Jangan sampai kita kehilangan kontrol dan itu memang sudah kelaziman dalam penciptaan kita. Tapi kalau kita menjadi subjek untuk syahwat kita, nah syahwat ini akan menjadi berkah buat kita. Kita Syahwat ini menjadi akan berubah jadi gairah. Syahwat ini akan berubah menjadi semangat. Syahwat ini akan berubah menjadi kehangatan gitu ya. Nah, itu semua hal-hal yang bisa apa namanya? Mengarahkan kehidupan kita menjadi lebih bermakna, akan membuat kita kembali memperoleh diri kita, akan membuat kita kemudian memperoleh makhluk asing itu lagi yang mungkin sudah dibuat Allah lupa dalam diri kita. Jangan sampai seperti itu ya. hmm. Kayak syaratnya itu apa? Jangan sampai kita lupa juga sama Allah. Atau di ayat lain, Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum gitu. Saking apa namanya tadi ya? Apa istilah modal tadi? Masih ingat nggak? Iya, Ini eh, itulah yang istilahnya apa? jiwa Heeh. modal itu jiwa kita itu sendiri kan modal terbesar Iya. ini sih. Heeh. Jadi Allah itu akan membeli jiwa kalian. Ya Allah, berarti modalnya tuh dibeli lagi gitu maksudnya ya. Iya, padahal modal itu Tuhan itu kasih ke kita gitu kan. Tapi seolah-olah itu jadi milik kita gitu ya. Seolah Tuhan yang kasih modal, tapi Tuhan juga yang mau beli itu. Berarti ini kan barang yang berharga, Pak, Bu, dan teman-teman semua. Yang Saya beli Tuhan kebayang, gitu. Yang beli itu Tuhan gitu ya. saya Tuhan. kebayang ya kalau teman-teman di sini ada yang usaha tuh kayak ini ya Mas ya. Kita dititipin modal sama investor besar, saham Hmm, kita juga di situ gitu di perusahaan itu ada berapa persen misalkan. hmm. Suatu saat saya lupa itu tuh modal dikasih sama investor besar. Terus saking keselnya si investor, udahlah gue beli lagi sini lah. Gitu. Oh. Kayak gitulah ya kurang lebih ya jiwa kita tuh dan jiwa ini lebih daripada uang itu ya, lebih dari Iya. sesuatu yang di luar diri kita. Mm-mm. Makanya diterusin ya diayatin dengan Innallaha ashtara minal mu'minin anfusahum wa amwalahum. Itu saking apa kita tuh kadang-kadang ketukar antara jiwa sama harta. Hmm. Ya udahlah, kalau emang kalian kira jiwa kalian itu adalah harta-harta kalian, ini sini harta-harta juga saya beli sini sekalian. Yang penting kalian kembali sama saya gitu. Waduh. Yang penting kalian kembali menyadari posisi kalian itu apa. Yang penting kalian kembali memperoleh tujuan hidup kalian itu apa. Sini semua harta kalian juga saya beli. Kalau kalian kira jiwa kalian itu adalah harta kalian. Gitu. Hmm. Bi anna Mak- lahumul jannah. Apa yang saya bakal tukarkan itu dengan jannah, dengan surga. Dan surga itu kita punya tahu lah sifat-sifatnya apa ya. Hmm. Apa tuh? Ya, ya macam-macam lah kan. Surga itu kan bertingkat-tingkat ya. Iya, iya, iya. Ini nanti kita bahas di kesempatan lain gitu ya. Ada surga yang disifati dengan sungai-sungai, ada surga yang disifati dengan ini, ada surga yang bahkan tidak punya penyifatan sama sekali.
Waduh. Yang betul-betul surga itu indah malikin muqtadir gitu kan istilahnya. Di surga itu memang cuma satu-satu hadiahnya itu adalah Tuhan gitu. Ya Tuhan itu sendiri jadi hadiah kita, bukan Waduh. sungai-sungai. Kita nggak mau menukar surga kita itu dengan sungai-sungai dan semua peri-peri bidadari-bidadarinya. Nah, ya Tuhan itu sendiri yang akan menjadi hadiah dari surga itu. Itu indah malikin muqtadir. Kita ada di sisi Tuhan. Itu surga yang lain gitu ya. Luar biasa. Nah, Tuhan mau membeli itu gitu kan. Dan Tuhan akan beli itu dengan itu. Ketika akan beli jiwa kita dengan itu. Loh, gimana kalau kita bisa melupakan diri kita? Nah, kapan kita melupakan diri kita? Ya kita akhirnya jual diri kita dengan kambing-kambing itu. Kita jual diri kita dengan properti-properti itu. Taruh samanan kolilan gitu kan. Ini harga yang murah. Ini betul-betul tertipu dalam perniagaan ini. Kalau kita jual diri kita dengan semua hal itu ya. Moral value-nya ya jangan sampai kita apa namanya eh, mundur gitu ya dalam mempertahankan jiwa kita demi hal-hal yang sifatnya temporal ini. Selalu punya pakem, selalu punya parameter. Jika yang akan tertawan itu adalah jiwa, sebesar apapun keuntungan eksternal yang akan kita peroleh, jangan pernah jual jiwa kita. Allah. Itu parameternya ya. Iya. Jika yang Mungkin kalau sekarang itu sering terjadinya ini ya, kalau Allah udah beli, mungkin ya ini saya dari hmm, imajinasi saya aja. Allah beli jiwa kita lagi tuh sama hartanya tuh kayak hartanya diambil aja di bangkrut bisnis itu, tapi dia ingat lagi ke Allah. Itu justru salah satu cara Tuhan ya, iya, bisa iya. jadi. Cuman Itu momen kebangkitan lagi itu. justru mohon kebangkitan ya, padahal dari kasat mata kita kayak, wih ini orang bangkrut, kasihan banget. Terus Hmm, gimana gimana, padahal itu bisa jadi hal yang baik ya. hmm. Nah itu kan plot twistnya tadi ketika kita justru merasa kita ada di titik terendah saat itulah kita kembali menemukan diri. Ya kan diri kita itu kerendahan itu. Iya iya iya. Di Tapi sebesar apapun yang kita perut, ingat yang anak-anak muda tadi, kisahnya anak muda yang sama Hasan Basri tadi nggak? iya iya. Ya kan? Ketika tanya, kamu lagi sibuk apa? Saya lagi sibuk mikirin bagaimana apa yang harus saya lakukan. Saya harus mensyukuri nikmat Tuhan atau memohon ampun Mohon karena ampun. maksiat-maksiat saya, dosa-dosa saya. Jadi apapun yang diperoleh sama dia, yang bertambah sama dia, dia ada dalam dua situasi itu. Dia mikir gitu ya, ini tuh nikmat yang harus saya syukuri atau ini akan jadi maksiat yang harus saya memohon ampun karenanya. Gitu. Benar-benar harus dilatih ya biar terus-terusan begitu. Oh iya, ini pelatihan nih, makanya mesti pelan-pelan gitu ya Iya iya iya. jalannya. Tapi ada yang bilang nih Mas Azir, setelah nyimak kok justru jadi kurang bersemangat menjalani hidup ya, kayak mungkin ngerasa kok gini salah, kok gitu salah. Ayo loh Mas Azir. Kasihlah kita motivasi juga nih biar nggak. Oh, enggak, justru kan ini sebetulnya ini mungkin karena kita lagi fokus di sini ya, lagi fokus di bagian Oh iya benar. penyadaran diri ini. Jadi memang akhirnya kita ya enggak apa-apa, momen begitu kita harus terima gitu ya. Betul. Momen-momen seperti ini tuh penting juga dalam hidup ini ketika kita ya juga jangan terlalu percaya diri gitu dengan Nah, semua perjalanan hidup ini. Harus ada keseimbangan gitu ya. Ya, tapi di tempat lain ya kita mesti lihat bigger picture-nya. Kita mesti lihat apa namanya gambaran lebih luasnya bahwa kita itu ya betul-betul dititipkan sama Tuhan untuk menguasai hidup ini, menjadi orang yang mulia, orang yang bermartabat, orang yang tidak hina di hadapan orang lain gitu kan. Nah, bagaimana caranya kita menjadi mulia dan tidak hina di hadapan orang lain? Ya kita mesti berusaha. iya iya Kita betul-betul cuma kita yang bisa menaklukkan dunia ini, nggak ada makhluk lain yang diamanahkan Tuhan untuk itu. Jadi kita iya. lari dari dunia ini, kita lari dari amanah Tuhan itu kan. Iya, 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 iya. Cuma yang kita lagi fokus di sini, yang kita lagi zoom in ini jangan sampai ini dunianya terlalu memikat gitu. Jangan sampai Nah, kita kehilangan subjek kita. iya, iya, Jangan sampai kita kehilangan diri kita di sini. Ini tetap kompasnya tuh jangan sampai hilang. Ini perjalanan panjang gitu ya. Tapi bukan perjalanan yang tidak bisa dilalui. La yukallifullahu nafsan illa usaha. wus'aha. Kita punya wusa itu, kita punya keluasan itu, kita punya kemampuan itu, kita punya potensi itu dan cuma kita yang punya itu. I see. Gitu kan. Jadi kita bukan konteksnya ini bukan untuk kita itu
Kemudian seolah-olah semua jadi mentok gitu ya, seolah-olah itu semuanya jadinya nggak ada jalan keluarnya, enggak, bukan itu ya. Tapi Iya, saya iya. cuma ingin mengingatkan bahwa perjalanan ini juga bukan perjalanan yang mudah. Ini kita harus terima. Ya, perjalanan ini juga bukan perjalanan yang akan kita lalui begitu aja tanpa ujian, tanpa perangkap, tanpa apa namanya jebakan-jebakan. Enggak, ada jebakan-jebakan yang apa namanya perlu kita perhatikan gitu dalam hidup ini. Satu jebakan itu bernama takasur ini. Jadi jangan patah semangat untuk terus berjuang dalam hidup ini, untuk terus memuliakan kehidupan kita ini, untuk terus semakin mandiri secara eksternal, tapi secara internal itu kita adalah zat yang paling fakir. Ya ayyuhalladzina antumul fuqara ilallah, kan gitu katanya Al-Qur'an. Nah, kefakiran dalam diri itu penting terus kita pelihara. Tapi Iya. kecukupan di luar diri itu juga perlu kita perjuangkan. Tapi emang sih semakin kayak ngerasa rendah di hadapan Allah itu mawas diri makin tinggi ya. Dan nggak tahu kenapa di luar kalau menghadapi makhluk ya nggak rendah diri ya biasa aja gitu. Tapi emang salah satu caranya kayaknya harus rendah diri di hadapan Allah ya. Iya, betul, Dahsyat, betul. dahsyat. Udah 658 aja nih. Oh iya ya. Dahsyat, dahsyat. Hmm. Nah, ini sebetulnya cuma latihan aja ini sebetulnya. Saya Apa mungkin nih? meminta first impression ya. Impresi pertama yang muncul di benak Bapak, Ibu, dan teman-teman semua ketika melihat eh, gambar ini apa? Wah, seru nih. Jarang-jarang nih Mas Azir ada games. Ayo Bapak Ibu, ketenangan. Oke, tunggu sampai lumayan banyak ya 20 orang lah komennya Mas Azir ya. Penuh Ya. warna. Ada lagi indah, indah, indah berkilau. Wah, ini saya ngelihatnya warna lah. Terus indah juga. Yang lain. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Tempat bersujud, masjid, cahaya kemegahan. Terus colorful, warna-warni cerah, berwarna-warni. Bayangan warna, ingin duduk di situ. Masya Allah. Warna, cerah, pantulan penuh warna. Ketenangan, sepi sendiri. Wih, anak senja nih kayaknya. Kayak banyak, iya, banyak anak senja kayaknya nih, lumayan banyak di sini. Bahagia, warnanya terlalu mencolok. Lapang, ruang masjid warna-warni, hasil pantulan keren. Bayangan warna-warni, keindahan tempat, harmoni warna. Wow, udah lebih dari 20 sini. Mm-mm. Ada 2000 orang yang chat ini. Ada yang shift ke nikmatnya munajat, luar biasa. Ya, Mana? saya juga baru lihat ini yang Mas. komentar Oh terakhir. iya, nikmatnya munajat. Warna Waduh, yang ada yang warna yang menipu ya. Kenapa saya tanya first impression? Gitu ya, karena itu penting untuk menggambarkan bagaimana kita itu sangat mungkin eh, cepat untuk terikat dengan dunia ini gitu ya. Karena first impression kita tentu ketika melihat ini mungkin pada umumnya ya, sebagaimana kita itu tergambar, ya ini colorful gitu ya. Ini warna-warni. ya Cuma kan kita bisa mengolah kemawasan diri kita dan kesadaran diri kita bahwa merah, kuning, hijau itu sebetulnya ada atau tidak. merah, kuning, hijau itu ada atau tidak? Merah, kuning, hijau itu ada nggak, Bapak Ibu? Tidak Ya, ada. ya, bisa Tidak. dibilang ada, bisa dibilang tidak ya. Dia bisa dibilang ada kalau dia itu kita lihat secara mandiri gitu. Tapi kalau kita coba zoom out gitu, dia kan sebetulnya satu cahaya yang sama di luar ruangan ini, sebetulnya nggak ada warna itu. Tapi kenapa Oh, di ruangan ini ada warna itu kan gitu. Nah, ini menjebaknya takasur gitu. Sebetulnya semuanya itu satu gitu ya. Tapi yang banyak-banyak ini bisa jadi melenakan buat kita. Memang tuh indah. Mungkin bikin kita pengen lama-lama di situ. Tapi kita lupa gitu ya. Bisa jadi bahwa sebetulnya sumbernya itu apa? Di hmm, warna-warna yang ada dalam kehidupan kita ini itu semua nikmat Tuhan. Ya, tapi bisa jadi kita lupa ini nikmat berasal dari mana. Kita akhirnya lupa untuk men-zoom out itu. Bahwa itu semua sebetulnya satu cahaya gitu kan. Kisah oh, kita mungkin akan seperti orang yang berterima kasih sama tukang Gojek, tapi lupa berterima kasih sama orang yang ngasih hadiah gitu. Jadi ada orang ngasih hadiah gitu ya ke kita,
dan kita peroleh hadiah itu dikirim lewat Gojek, lewat kurir, lewat apapun itu tukang pos, dan kita berterima kasih sama tukang posnya, tapi kita lupa sama berterima kasih sama siapa yang ngasih Hmm, hadiahnya. Nah, takasur itu bisa betul-betul melenakan kita sampai di tahap itu gitu ya. wow, Jadi kita betul-betul terpaku gitu ya, berterima kasih sama wasilah-wasilah ini, tapi kita lupa sama sumber dari itulah sumber. segala sumber. Ini tepat berarti nih ya, Elma dari Batam. Warna-warna itu hasil dari pantulan cahaya. Iya, betul. Ya kan ini kan semua dari satu cahaya. Cuman karena ada barrier yang bernama di jendela itu kan, akhirnya si cahaya itu mewujud dalam bentuk yang Warna-warna. berwarna-warni gitu kan. Padahal Wah, ya bisa dibilang ada, bisa dibilang nggak ada karena di luar itu kan nggak ada cahaya-cahaya ini. Jadi iya, maksudnya itu juga menggambarkan serapuh apa semua kenikmatan duniawi ini. Kalau nggak serap ada Tuhan, apa? sedetik pun Tuhan tidak menghendaki itu ada ya semua hancur. Serapu apa? Iya, iya, iya. Itu yang disebut sebagai zina gitu ya. Indah gitu ya. Tapi bisa jadi melenakan. Iya, iya, iya. Masya Allah. Kuliah level tinggi nih, Ustadz. Senam otak nih. Semakin dalam nih ya, Ustadz. Gamesnya aja ini ya, gamesnya dibilang ini ya. Kuliah level tinggi. Masya. Oke, jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, nah kita bisa dengan kajian-kajian ini mengatur kehidupan kita berada dalam tingkat kemawasan yang lebih tinggi di setiap harinya, dan itu adalah perjalanan yang perlu kita latih. Kita perlu terus mempertanyakan segala sesuatu yang bertambah dalam kehidupan kita. Kita perlu betul-betul mengawasi dan menyeleksi apakah pertambahan itu juga betul-betul menambahkan diri kita. Dan kita bisa menambahkan diri kita. Dan kita punya kendali itu dalam diri kita. Yang penting kita itu tidak terlena sama warnanya. Gitu ya. Nggak apa-apa kita nikmati warnanya, tapi jangan terlena dengan warnanya. Kita jangan sampai lupa sama cahayanya. Gitu ya. Kita boleh menambah properti dalam kehidupan kita. Kita boleh menambah rekening dalam kehidupan kita. Kita boleh menambah kemuliaan dalam kehidupan duniawi kita ini. Tapi jangan lupa, jangan sampai lupa, jangan sampai lupa gitu ya. Bahwa semua itu asalnya dan sumbernya itu dari izinnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai itu semua menjadi takasur buat kita yang akhirnya membuat kita berada dalam lahwun, berada dalam berir-berir internal di diri kita yang membuat kita akhirnya terpaku di situ. Allah. Luar biasa. Iya. Saya kira mungkin untuk pertemuan kali ini itu aja. Kita insya Allah ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Saya sebetulnya. Siap, siap. Tapi pekan depan ini bisa kan ya Mas Azir ya? Soalnya saya lihat ada flyer juga minggu depan itu ada self awareness itu ya, a philosophical journey. Kamu paginya kan kita pagi nggak apa-apa. Aman lah ya. Insya Allah. Itu di Jakarta ya Mas Azir ya? Iya, kita insya Allah ada acara di Jakarta nanti untuk Oh iya, iya. kegiatan self awareness. Saya izin infokan di sini ya Mas Azir ya, walaupun di Iya, sini nggak ada kaitannya mungkin boleh di stop share screen juga dulu. Ini sebelum pertanyaan Bapak Ibu ya. Ini Mas Azir ada kerjasama dengan My Fun Action, salah satu yayasan dari Malaysia ya. Sama komunitasnya ini ada Yosh. Judulnya A Philosophical Journey to Self-Awareness. Dapat peluang beasiswa untuk mahasiswa. Kalau nggak salah saya itu 6 juta rupiah kalau nggak salah untuk mahasiswa itu dapat dapat peluang ini ya beasiswanya ini. Jadi Bapak Ibu yang punya Ananda putra-putri di rumahnya yang kuliah bisa nih ikut ini nih bagus nih. Nomornya nggak kelihatan ya. Coba aja chat di nomor saya ketik di sini ya. Saya bantu ketik nih 08 81 26 51 Itu tuh. Ini free ya. Free workshop Bapak Ibu. Jadi kalau punya Ananda yang mahasiswa, yang masih muda, nggak harus mahasiswa juga sih.
itu terbatas hanya 32 orang kalau nggak salah, 32 sampai 50 orang. Tapi beasiswanya hanya untuk 30 orang peluangnya, tapi biasanya ikut seleksi tes dulu. Jadi yang berminat silahkan, itu bahasanya tentang self awareness. Kita memahami atau ya kita membantu lah ya di acara ini untuk mengenali diri kita lebih dalam. Walaupun pembahasannya hanya 3 jam, nggak terlalu dalam, tapi untuk opening, untuk pembuka, it's okay. Insya Allah tetap bagus. Jadi yang punya Ananda, Bapak Ibu di rumahnya, Putra Putri atau Bapak Ibu sendiri silahkan. Tapi kita seleksi memang ya, karena cuma 30 orang, 32 orang yang kita terima untuk ikut apa workshopnya. Jadi alhamdulillah ya, ini jam jam 2. Jam 2 sampai jam maghrib lah ya. Jadi pagi-pagi Bapak Ibu kita masih bisa bertemu di ruang Zoom ini, insya Allah. Baik, ini kayaknya ada satu pertanyaan Mas Azir dari Ibu Rahmat Jelita dari Padang. Monggo. Offline, acaranya offline yang tadi ya. Offline di Jakarta di Tanah Abang, di Midpoint. Monggo, Bu Rahmat Jelita. Monggo lagi silahkan. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mau izin bertanya Ustadz, gimana caranya kita bisa mengukur kalau kita itu bertumbuh atau jangan-jangan kita mengubur? Kadang-kadang kita kan pede dengan ibadah, dengan amal kebaikan gitu kan. Ternyata nanti di hadapan Allah itu semua zong. Gimana Allah. kita mengukurnya gitu? Apakah itu benar kita bertumbuh atau kita mengubur gitu? Hmm, Itu aja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tolak ukurnya ya? Iya, iya, iya. Pertanyaan saya juga tuh. Iya, makasih nih Ibu Bapak Rahmat Jerita dari Padang masih betul-betul membersamai kita dari awal. Saya masih ingat juga. Dan terus Alhamdulillah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk diskusi kita. Jadi memang persoalannya adalah persoalan cara ya. Kalau kita bicara cara ini kan berarti eh, kadang-kadang yang muncul di benak mungkin itu adalah cara praktis gitu ya. Apa yang mesti kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa jiwa kita sedang bertumbuh. Tapi mungkin yang bisa kita tawarkan adalah cara lain yang lebih fundamental menurut saya, yaitu cara cara dalam pengertian paradigma gitu ya. Maka salah satu mazhab moral ya katakanlah mazhab moral yang diyakini oleh eh, sebagian ulama itu adalah mazhab moral ma'rifat. Apa yang dimaksud dengan mazhab moral ma'rifat? Yaitu kita merubah pemahaman kita tentang dunia ini, kita merubah pemahaman kita tentang Tuhan, diri kita dan alam semesta ini bagaimana mereka itu terjalin dalam sebuah relasi. Nah, ketika paradigma kita itu kita rubah, maka itu pada dirinya akan menjadi sebuah alarm, sebuah parameter untuk kita mengukur apakah kita itu sudah ada di track yang benar atau kita ada di track yang keliru. Jadi makanya kalau misalnya ada ayat-ayat nih yang ibu bapak baca misalnya kafabillahi izan gitu ya bahwa sungguh cukup bagi Allah itu adalah kemuliaan dan cuma Allah yang bisa memiliki kemuliaan. Ayat seperti ini pun sebetulnya satu jika kita renungi itu sudah punya daya ledak yang sangat powerful untuk merubah semua sendi kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita meyakini bahwa semua kemuliaan itu adalah milik Allah, gitu ya, maka segala kemuliaan yang kita miliki dalam hidup ini itu adalah kemuliaan yang sifatnya aksidental, kemuliaan yang sebetulnya sifatnya bukan punya kita. Kenapa? Karena kemuliaan Allah itu tidak menyisakan lagi kemuliaan buat kita.
gitu ya. Anda bayangkan ada samudra, gitu ya. Terus Anda mau bikin satu kolam kecil di tengah samudra, ada maknanya atau enggak? Tidak. Enggak ada maknanya, Pak. Kita tuh kadang-kadang begitu tuh. Kita kadang-kadang karena terlena gitu ya, karena kita lupa atau karena kita apa punya persoalan makrifat ini, kita kadang-kadang kita mengira kita itu bisa bikin kolam di tengah samudera ini. Kita bisa punya kemuliaan di tengah kemuliaannya Tuhan. Kita bisa Hmm. punya kepemilikan di tengah kepemilikannya Tuhan. Kita bisa punya pengetahuan di tengah pengetahuannya Tuhan. Kita bisa punya kekuasaan di tengah kekuasaannya Tuhan. Loh kita ini siapa? Kita mau jadi Tuhan swasta, Pak. Tuhan swasta. Sekecil apapun kita mengira di situ Tuhan itu terbatas, saat itu pula kita sudah menjadi Tuhan di sisi Tuhan. Menjadi Tuhan-Tuhan kecil gitu ya. Itu kan satu ayat, misalnya kenapa ayat ini powerful buat banyak ulama, karena yang dirubah itu adalah mindsetnya. Nah, ketika mindset kita sudah berubah, itu alarm itu bakal tumbuh sendiri dalam diri kita, Pak. Bu. Ya. Mindset itu. Itu akan menjadi alarm yang begitu keras gitu. Jadi jiwa kita tuh akan kedengaran teriakannya. Selama ini mungkin jiwa kita nggak kedengaran teriakannya. Mungkin dia ketika dikasih barang-barang imitasi, ketika dikasih racun-racun, gitu dia sebetulnya meronta-ronta gitu ya. Tapi kita tidak dengar rontaannya, kita tidak dengar kesepiannya, kita tidak dengar kesendiriannya. Kenapa? Karena alarm itu nggak tumbuh buat kita. Mindset itu nggak tercipta buat kita. Maka bagaimana cara kita menumbuhkan parameter itu kita rubah mindset kita pelan-pelan. Bukan cuma dalam konteks pengetahuan ya mindset yang sama itu makrifat. Makrifat itu buat saya level yang berbeda dari sekedar ilmu biasa gitu. Dari sekedar kita cuma tahu proposisi-proposisinya. Kita cuma tahu kalimat-kalimatnya. Tuhan itu ada. Mungkin kita sudah belajar dari kita SD. Ya, tapi kapan kita punya makrifat tentang keberadaan Tuhan? Itu saat kita menyadari bahwa kita itu tidak ada. Kapan kesadaran kita tidak ada? Kita menyadari kita itu tidak ada. Kita bukan siapa-siapa. Yaitu semua momentumnya beda-beda. Bisa saat ini, bisa nanti malam, bisa besok, dan bahkan mungkin bisa 20 tahun lagi. Pernah dong ngerasain satu ayat itu tiba-tiba relate sama kita. Padahal itu ayat udah sering kita baca gitu ya. Kenapa baru saat ini relate? Karena memang perjalanan ma'rifat itu beda sama perjalanan pengetahuan. Perjalanan ma'rifat itu datang ketika momennya itu tepat. Tapi momen itu bisa diusahakan gitu. Ketika alarm itu tercipta dalam diri kita. Maka ketika kita tidak cepat-cepat apa namanya melewati bacaan Quran kita, itu pada dirinya itu adalah injeksi terbesar buat kita. Ketika kita betul-betul misalnya berhenti gitu ya, ketika kita baca Alhamdulillah gitu ya. Kita mikir, Alhamdulillah. Dari pikiran kemudian kita jadikan itu pelan-pelan jadi momen marifat buat kita. Gitu ya, bahwa kita memperoleh betul-betul semacam keyakinan bahwa memang jika didalami dan jika direnungi secara sungguh-sungguh memang tidak ada yang layak untuk dikagumi kecuali Tuhan. Kan itu beda. Nanti kita memperoleh marifat seperti itu, ya kan? Nah, insya Allah kita itu ada di track yang benar. Insya Allah kita ada di track yang bisa menumbuhkan jiwa kita. Jadi bagaimana parameternya kita ada di dalam momen pertumbuhan itu? Ya adalah ketika mindset itu tertanam dalam diri kita dan setiap kali kita melakukan sesuatu yang buruk, nah, alarm itu nyala dalam diri kita. Makanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar itu alarm. Kalau misalkan sholat yang kita lakukan itu belum menjadi alarm untuk melarang kita dari fahsya dan mungkar kan tanha ya. Dia bukan memastikan kita tidak melakukan itu, tapi dia itu kan bahasa gitu ya. Sesungguhnya sholat akan melarang kita, gitu kan? Bukan sama sekali menghalangi, nggak mungkin bisa, gitu ya. Tapi dia akan melarang kita untuk berbuat fahsya dan mungkar. Kalau sholat yang kita lakukan
itu betul-betul menumbuhkan alarm dalam diri kita, maka sholat kita itu adalah sholat yang sah. Hmm, Nah, sekarang jadi cara mengukur gimana? Alarm itu ada nggak dalam diri kita? iya. Kalau alarm itu nggak ada dalam diri kita, berarti ada sesuatu yang kita perbaiki. Mari kita tumbuhkan dulu alarm itu. Hmm, Mari kita tumbuhkan dulu alarm itu supaya kita punya parameternya. Kita sedang menumbuhkan jiwa atau tidak menumbuhkan jiwa. Karena setipis itu ya perjalanan benar. Pertanyaannya itu penting banget tadi. Karena setipis itu memang perjalanannya. Perjalanan penyucian, penumbuhan jiwa ini memang akan ada di momen-momen yang betul-betul membingungkan, kompleks, dan bisa membuat kita itu terjebak gitu ya. Tapi ini sekali lagi bukan dalam konteks untuk membuat kita semua putus asa. Enggak, konteksnya untuk kita berhati-hati gitu ya. iya. Untuk kita menyadari bahwa perjalanan kita ini bukan perjalanan yang mau dibikin sederhana sama Tuhan. Karena kita bukan makhluk yang sederhana bagi Tuhan. Nah, iya. Jadi, hmm, tolong kita pelan-pelan. Ya mungkin insya Allah saya juga tidak bisa memastikan. Tapi niat kita minimal seperti itu ya. Niat kita minimal kita coba menumbuhkan alarm itu dalam diri kita. Sehingga setiap kali kita ada dalam situasi-situasi yang bisa mengubur jiwa kita, nah, panggilan itu bisa kita dengarkan dalam diri ini. Hmm, Gimana cara panggilan itu bisa kita dengarkan dalam ini? Ketika mindset kita pun awalnya sudah tertanam tentang kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan, kemuliaan Tuhan, maha mengagumkannya Tuhan, maha penyayangnya Tuhan, gitu ya, maha pengasihnya Tuhan. Di sebaliknya gitu, maha rendahnya kita, maha bodohnya kita, maha kurang ajarnya kita. Nah itu semua akan membuat apa namanya menebalkan lah alarm-alarm dalam diri sehingga sholat kita betul-betul menjadi sholat yang menjadi alarm. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu di sini dan teman-teman semuanya sudah ada yang memperoleh sholat seperti itu. Doakan kita, saya khususnya juga bisa memperoleh alarm seperti Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya mudah-mudahan tidak salah tangkap ya pertanyaannya Ibu atau Bapak Rahmat Jirita dari Padang tadi. Jadi kalau pertanyaannya parameter, apakah kita sedang menumbuhkan jiwa, saya simpulkan ya, atau kita sedang mengubur jiwa, ya kita perlu menumbuhkan alarm dulu. Kita perlu menciptakan alarm itu dalam diri kita. Sehingga alarm itu yang kemudian akan membantu kita untuk mengetahui kita ini ada di track yang sedang menumbuhkan jiwa atau ada di track yang sedang mengubur jiwa. Ya, tapi ada hal-hal yang sederhana ya, kayak misalnya maksiat-maksiat itu kan kadang-kadang sudah kita ketahui gitu ya. Nah, itu ya, tapi ya, apa namanya? Itu mungkin bisa kita pahami dengan mudah. Nah, yang saya bicarakan tadi tentang konteks alarm itu adalah konteks ketika situasi itu kompleks. Nah, itu kita butuh alarm yang betul-betul tebal. Tapi kalau untuk maksiat-maksiat yang memang sudah jelas gitu ya, ya itu memang ya, kadang-kadang alarm yang tipis aja itu udah cukup apa namanya? eh, eh, sudah cukup bersuara keras gitu ya. Cuma memang kadang-kadang lagi-lagi karena kita tidak punya penguasaan atas diri, akhirnya sudah tahu salah, ya tetap kita terjal juga. Udah tahu itu keliru, tetap aja kita makan juga. Nah ini yang kayak begini-begini ini perlu pengendalian diri. Makanya mungkin kita harus memulai segala sesuatu itu memang dari dalam. ya. Kita memang mungkin harus memulai segala sesuatu itu dari jiwa kita. Dan Al-Quran itu adalah kitab jiwa kita gitu. Ya, Al-Quran itu adalah obat untuk mafis sudur, gitu kan, syifa, gitu kan, penawar bagi apa yang ada dalam diri kita. Jadi ya Al-Quran itu betul-betul memang mau sepertinya menyusun kehidupan kita itu dari dalam baru keluar gitu. Hmm. Nah, itu makanya kenapa self awareness itu penting gitu ya. Kesadaran kita itu siapa itu akan mengakselerasi semua perjalanan batin dan perjalanan spiritual kita. Masya Allah. Jiwa itu. Jadi ingat kopi saya kalau jiwa-jiwa. Kebanyakan merek kopi pakai nama jiwa. Iya, iya, iya. Masya Allah.
Ya, terima kasih banyak Mas Azir. Sama-sama, Mas Imam. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Kita Insya ketemu Allah. lagi nanti ya di minggu depan, insya Allah. Insya Allah. Bapak Ibu, makasih juga. Semoga tidak puas ya dengan semua yang kita pelajari. Biar kita terus menuntut ilmu sampai sampai pemilik jiwa kita memanggil kita lah. Jadi ya jangan sampai puas lah gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita sempurnakan dengan Alhamdulillahirrabbilalamin, istighfar sepenuh rasa dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirrabbilalamin, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ilmunya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah. I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life.